saya Dian dari SMK Indonesia Membangun 2 Medan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lira, apa kabarnya hari ini Bu Lira? Waalaikumsalam Bu Salwa, alhamdulillah saya sehat Bu Salwa. Ibu Salwa sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Lira. Hari ini Bu Lira ingin melakukan kegiatan coaching ya Bu Lira? Iya betul sekali Bu Salwa. Apakah Ibu bersedia menjadi observernya Bu? Wah, saya bersedia sekali lah Bu Lira untuk menjadi observernya Bu Lira. Oke, sebelum melakukan coaching, izin ya Bu Lira, saya bertanya-tanya terlebih dahulu ya Bu Lira. Silahkan Ibu. Nah, yang pertama, kira-kira Bu Lira bagaimana nih rubrik dari kegiatan coaching yang akan Bu Lira buat ini? Rubrik penilaiannya itu Bu dengan melakukan alur tirta. Jadi nanti di situ ada tujuannya, identifikasinya, ada rencana aksi serta tanggung jawabnya. Oke, baik Bu Lira. Kemudian kompetensi apa nih yang mau Bu Lira kembangkan terkait kegiatan coaching ini Bu Lira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lira. Nah, kompetensi yang spesifik nih yang mau Ibu kembangkan ini Bu Lira, kira-kira apa nih Bu Lira? Kompetensi yang lebih spesifik Bu ada dua Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Lira. Kemudian nih Bu Lira, apa sih indikator yang dari kompetensi yang spesifik ini yang akan Bu Lira kembangkan? Baik Ibu, kalau yang dari mendengarkan secara aktif, saya akan fokus pada cerita koci sehingga saya dapat merasakan emosi dari koci tersebut. Yang kedua, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci dari pertanyaan tersebut. Oke, baiklah Bu Lira. Bu Lira, sesi coaching ini akan direkam ya Bu Lira, hanya untuk keperluan program dan hanya akan didengarkan oleh fasilitator saja Bu Lira. Apakah Bu Lira bersedia? Bersedia Ibu. Baik Bu Lira. Bu Lira boleh mempersiapkan tempat ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk mengcoaching ini ya Bu Lira. Baik Ibu, saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu Lira. Terima kasih Bu Lira. Terima kasih juga Bu Salwa. Assalamualaikum Bu Lira. Waalaikumsalam Bu Elvida. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Itu gimana kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah sehat Bu. Bu El katanya ada yang mau bicara dengan saya ya? Iya benar sekali Bu, ada yang mau saya bicarakan Bu. Saya kan Bu sebagai ketua komunitas belajar di sekolah kan Bu. Jadi saya kok merasa sepertinya komunitas belajar di sekolah saya ini belum berjalan secara maksimal begitu Bu Lira. Wah, hebat sekali ya. Ternyata Bu El ketua komunitas belajar di sekolah Ibu. Tapi Ibu merasa bahwa ke Komel itu belum diberikan secara maksimal ya Bu? Iya benar sekali Bu, sudah ada sih Bu kegiatan yang kami lakukan, tetapi hanya momen yang pas aja Bu, jadi tidak rutin dan tidak terjadwal Bu Lira. Oh, jadi begitu. Jadi Bu El ingin agar Komel itu dapat berfungsi secara maksimal dan jadwalnya terencana dan terjadwal ya Bu? Iya benar sekali Bu, kalau kegiatan yang rutin dan terjadwal kan pasti manfaatnya lebih maksimal daripada yang tidak terjadwal ya kan Bu Lira. Iya, benar sekali Bu. Jadi tujuan Ibu sekarang ini adalah agar mencari cara bagaimana agar Komel tersebut dapat berfungsi secara maksimal ya Bu. Iya, tujuan dari komunitas belajar itu kan Bu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya kan Bu ya, sehingga meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat berdampak pada hasil belajar mungkin. Jadi saya ingin Bu komunitas belajar kami ini benar-benar berperan sehingga tujuannya pun nanti kan bisa tercapai begitu Bu Lira. Jadi Ibu kalau boleh saya tahu Bu, di komunitas belajar itu siapa saja Bu pengurus atau penggeraknya? Sebenarnya kami ada 3 orang Bu.
bersama dan bisa duduk bersama untuk membahas komdel kami sebenarnya. Ya, tepat sekali ya Bu El. Kira-kira Bu El, nanti kalau bertemu apa yang mau dibahas Bu? Sepertinya Bu, kami harus membuat pertemuan rutin ya Bu ya, jadwal pertemuan rutin. Kami akan menjadwalkan waktu yang tepat untuk kami membahas komdel kami secara kontinu begitu Bu. Ya, betul sekali itu Bu El. Selain dibahas masalah jadwal, kira-kira apalagi Bu yang perlu dibahas? Sepertinya Bu, kami perlu mengidentifikasi ya Bu ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kami lakukan, mulai dari mencari tahu ya kegiatan yang kami butuhkan untuk guru-guru di sekolah kami, sehingga kami bisa memetakan Bu kegiatan apa yang lebih dahulu akan kami lakukan dan kegiatan apa selanjutnya yang kami lakukan. Bu Lira. Ya, bagus sekali itu Bu El. Sekarang kira-kira kapan hal itu dapat dilaksanakan? Setelah ini Bu, nanti saya langsung menghubungi Bu Lasmaida dan Bu Santi Bu untuk merencanakan jadwal pertemuan kami Bu Lira. Bagus itu Bu, lebih cepat, lebih bagus ya Bu. Nah, bagaimana Ibu memastikan semuanya itu dapat berjalan dengan lancar? Memastikannya yang pertama-tama ya Bu, saya harus merunut ya Bu kegiatan-kegiatan apa yang telah kami lakukan. Jadwalnya itu harus tersusun rapi, sistematis dan jelas. Kemudian Bu, saya akan merefleksi semua kegiatan tersebut, men-checklist atau mentandai kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, dan juga kami akan membuat catatan Bu ataupun evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Baik Bu, nah kira-kira siapa Bu yang perlu diminta dukungan? Saya akan yang pastinya meminta dukungan oleh kepala sekolah ya Bu ya, dan juga oleh wakil kurikulum Bu, begitu Bu ya. Oke Bu, bagaimana Bu perasaan bekerja saat ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya menjadi lega Bu, saya jadi dapat solusi dari permasalahan saya selama ini Bu Ira. Alhamdulillah ya Bu. Bu, kira-kira apa Bu yang dapat Ibu simpulkan dari kursi kita ini Bu? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini kan Bu, bahwa membuat jadwal secara rutin dan sistematis itu sangat perlu ya Bu ya, agar kita bisa mengatur rencana dan lalu dapat kita melaksanakannya. Setelah terlaksana, jangan lupa kita juga harus merefleksikannya Bu, agar kita dapat mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga kegiatan ke depannya bisa berjalan lebih baik. Terima kasih ya banyak ya Bu Lira. Sama-sama Ibu. Saya tunggu Bu kabar dari Ibu selanjutnya. Siap Bu Lira, insya Allah saya akan menghubungi Bu Lira. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Lira. Sama-sama Bu Elvida. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu Lira setelah melakukan kegiatan coaching nih Bu Lira? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang dalam melakukan proses ini. Oke, baik Bu Lira. Kira-kira Bu Lira, bagaimana menurut Ibu Lira performa diri Ibu Lira setelah melakukan coaching ini tadi Bu Lira? Menurut saya performa saya sudah bagus ya Ibu. Iya, sudah bagus, baik Bu Lira ya. Kemudian apa saja hal-hal yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching ini tadi Bu Lira? Saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu. Tadi sudah saya dapat mengambil apa tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, lalu ada rencana aksi dari si coach serta tanggung jawabnya Ibu. Oke, baik Bu Lira. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Lira terkait kegiatan coaching yang sudah Bu Lira lakukan? Boleh Ibu. Oke, berdasarkan pengamatan saya tadi memang Bu Lira sudah menerapkan alur tirta ya dalam proses kegiatan coaching tadi ya Bu Lira. Tujuannya juga sudah jelas ya Bu, kemudian dari identifikasi masalahnya sudah ada, kemudian rencana aksi dari coaching juga sudah diutarakan, kemudian juga tanggung jawab. Nah, di situ juga Bu Lira sudah mendengarkan secara aktif ya permasalahan dari si coaching. Kemudian Bu Lira fokus memahami, kemudian Bu Lira juga sudah mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat tadi coachingnya Bu Lira itu dengan leluasa ya dan dengan nyaman tuh mengutarakan inti dari permasalahan yang dihadapinya Bu Lira, sehingga Bu Lira ini mengarahkan untuk si coachingnya untuk
menemukan solusi terhadap permasalahan coach tersebut. Luar biasa ya Bu Lira ya. Oke, kemudian kompetensi apa nih ya Bu Lira yang perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan mengcoaching ini tadi Bu Lira? Kompetensi yang perlu dikembangkan lagi yaitu Bu, kehadiran penuh Bu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk fokus dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach terhadap permasalahannya. Benar Bu Lira. Oke, kemudian Bu Lira terkait dari hal tersebut nih, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya Bu, saya akan terus berlatih Ibu untuk menerapkan proses coaching ini. Saya juga akan mencari referensi untuk dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching ini Bu. Wah, luar biasa Bu Lira. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih Bu Lira. Kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching Ibu hari ini? Yang saya dapatkan Ibu, ternyata melakukan proses coaching ini tidak terlalu sulit Ibu. Benar, Kita hanya Bu Lira. kita bisa mengikuti alurnya seperti alur cerita tadi. Iya, benar, Kita Bu mulai Lira. tahapan-tahapannya dengan melakukan mencari tahu tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, lalu merencanakan aksi serta tanggung jawab. Benar ya Bu Lira, sehingga kita bisa terbiasa Iya. untuk melakukan coaching Dan ini. Bu ternyata Lira. dari situ Bu, nanti si coachingnya kita kan hanya mengarahkan saja ini Iya, ya kan benar. Bu, dan coachingnya tersebut yang akan mencari solusi dari permasalahannya Ibu. Wah, hebat. Iya benar sekali Bu. Memang diarahkan coachingnya ya Bu, sehingga menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya. Baiklah Bu Lira, terima kasih Bu Lira sudah sudah melakukan kegiatan coaching dengan luar biasa baik Bu Lira. Saya juga Bu mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Salwa sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengamati saya Bu melakukan proses coaching ini. Baik Bu Lira, semoga proses coachingnya Bu Lira ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih terlatih lagi Bu Lira. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Salwa. Sama-sama Bu Lira. Assalamualaikum Bu Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lira. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabarnya hari ini Bu Ika? Waalaikumsalam Bu Salwa. Alhamdulillah saya hari ini cukup sehat. Tapi kelihatannya Bu Ika hari ini murung, tidak seceria biasanya. Kira-kira ada nggak yang mengganjal masalah yang mengganjal di hati Bu Ika sehingga membuat Bu Ika menjadi murung dan tidak ceria lagi Bu Ika? Ya Bu Salwa, ternyata Ibu pandai baca pikiran saya Bu Salwa. Memang Bu Salwa, untuk saat ini saya merasa tidak tenang, tidak rileks, tidak nyaman karena ada memang sesuatu yang mengganjal di hati saya. Nah di sini saya sebenarnya ingin meminta bantuan Bu Salwa untuk mengajak ngobrol dan membicarakan permasalahan saya ini. Kira-kira Bu Salwa ada waktu Ibu? Insya Allah saya ada waktu Bu Ika. Bu Ika nggak usah sungkan Bu Ika untuk mengobrol bersama saya. Saya malah merasa terhormat sekali Bu Ika mau membicarakan masalah ini kepada saya. Kira-kira masalah apa? Kira-kira ketika kita nanti membicarakan masalah ini apa yang Bu Ika harapkan terkait pembicaraan ini nanti? Iya Bu Salwa, adapun yang saya harapkan apabila kita nanti sudah bercerita yaitu saya menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih santai untuk menghadapi hari-hari ke depan Bu Salwa. Nah, selain itu ada lagi nggak yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini nanti? Iya Bu Salwa, selain saya tenang, saya juga mengharapkan setelah kita berbicara ini saya mampu menemukan solusi daripada permasalahan yang saya hadapi ini Bu Salwa. Baik, Bu Ika. Coba Ibu ceritakan dulu kira-kira apa nih yang menjadi masalah yang mengganjal di hati Bu Ika ini? Iya Bu Salwa, Ibu ingat gak waktu yang minggu lalu itu Ibu kepala sekolah kan mengadakan supervisi secara tiba-tiba. Ya. Nah salah satunya saya yang sudah supervisi. Nah pada saat supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh iya, saya ingat Bu Ika. Minggu kemarin memang kepala sekolah melakukan supervisi. Saya juga pernah Bu Ika itu supervisinya. Iya benar Bu Ika. Kira-kira teguran apa yang dikatakan
khawatir. Iya, ibu itu menegur saya karena katanya pada saat dia melihat saya dalam proses belajar mengajar, saya tidak menerapkan IT di dalamnya. Oh, seperti itu. Jadi bagaimana respon Bu Ika terhadap teguran dari Ibu tersebut? Nah, sini kan Bu Salwa, saya langsung aja bicara dengan jujur bahwa saya mengatakan bahwa proses belajar mengajar yang saya lakukan itu sudah cukup baik karena sudah menampilkan sumber-sumber, baik itu sumber teks, sumber belajar teks, buku teks, kemudian saya menampilkan gambar-gambar yang sebetulnya saya print supaya anak-anak tertarik, dan di situ saya juga sudah melakukan diskusi kelompok pada anak-anak, dan yang paling terpenting semua yang saya lakukan itu masih mengarah, masih berkaitan dengan kurikulum yang sedang berlangsung di Salwa. Seperti itu. Maaf Ibu Ika, saya mau bertanya, kira-kira kalau hari-hari biasanya Bu Ika bagaimana melakukan pembelajaran di kelas Bu Ika? Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, saya di situ memberikan materi pada anak itu dengan bantuan sumber belajar buku teksnya. Kemudian supaya mereka lebih tertarik lagi, saya berikan mereka itu tunjukkan gambar-gambar agar mereka melihat secara langsung dan hafal. Dan saya lakukan juga diskusi kelompok dengan melakukan praktikum, misalnya. Oke Bu Ika, saya pikir memang apa yang sudah Ibu terapkan di kelas itu sudah baik ya Bu Ika. Tetapi kalau Bu Ika melakukan evaluasi, bagaimana kira-kira hasil evaluasi siswa-siswa Bu Ika itu? Benar yang Ibu selalu katakan. Pada saat saya melakukan evaluasi pada anak-anak saya dengan metode pembelajaran yang saya lakukan tadi, memang ada sebagian siswa itu yang masih nilainya di bawah KKM, hampir 30% lah Bu Salwa. Nah, itu dia Bu Ika, ya kan Bu Ika. Jadi kenapa Bu Ika tidak mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran yang Bu Ika buat itu dengan teknologi Bu Ika? Ya, karena kan sekarang ini pembelajaran itu harus berpusat dengan siswa Bu Ika. Apalagi profil belajar siswa itu kan berbeda-beda Bu Ika. Ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio, kemudian ada yang visual, sesuai dengan tuntutan zamannya kan Bu Ika. Nah, kalau misalnya Bu Ika mengkolaborasikan dengan teknologi kan mungkin bisa lebih mempermudah Bu Ika. Benar sekali yang Ibu selalu katakan, saya mulai paham. Berarti inilah kenapa sebabnya saya mendapatkan teguran ya. Berarti inilah dia, karena kita tahu tadi seperti Ibu katakan tadi, kebutuhan siswa itu berbeda-beda ya. Benar, Bu Ika. Saya mulai paham Bu. Nah, benar kan Bu Ika? Jadi bagaimana nih perasaan Bu Ika setelah menceritakan masalah Ibu Ika kepada saya nih? Ya, setelah Ibu tadi berikan saran kan, kemudian Ibu berikan wejangan tadi, saya merasa agak lebih tenang, rileks. Oh, berarti ini seperti ini, saya paham. Oke. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjut Bu Ika ke depannya Bu Ika? Untuk tindak lanjut ke depannya dari permasalahan tadi, saya yang pertama saya akan berusaha untuk menerapkan IT dalam pembelajaran, tapi usahawan saya tetap bertahap usahawan. Oh iya benar Bu Ika. Semuanya butuh proses ya. Bu Iya Ika? benar sekali. Oke Bu Ika. Nah, jadi tindak lanjut Bu Ika mengintegrasikan teknologi ya kan Bu Ika. Nah, jadi bagaimana komitmen Bu Ika untuk melaksanakan tindak lanjut Bu Ika ini? Ya, kalau menurut saya untuk menunjang daripada RTL tadi, saya akan mulai melakukan pembelajaran dengan IT, mulai dari menampilkan materi dengan PPT, kemudian saya juga akan melakukan praktikum virtual karena anak lebih senang itu kan. Kemudian saya akan menampilkan video-video bergambar pada anak-anak, dan saya akan melakukan evaluasi melalui krisis bersama. Masya Allah, keren sekali ide dari Bu Ika ini ya, hebat sekali Bu Ika. Saya senang sekali mendengarnya. Assalamualaikum Bu Salwa, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Lira, alhamdulillah saya sehat. Bu Lira, bagaimana kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Hari ini Bu Salwa akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, benar sekali Bu Lira. Terima kasih loh Bu Lira sudah menyempatkan waktunya untuk saya Bu Lira. Sama-sama Ibu. Sebelum kita memulai proses coaching ini, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu Bu? Boleh Bu Lira, silakan Bu Lira. Baik Bu, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada sesi coaching ini?
Ya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada sesi coaching saya nanti, Bu Lira, saya menggunakan alur Tirta, Bu Lira. Alur Tirta yang di dalamnya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, Bu Lira. Baik Ibu, selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Baik Bu, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi itu yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Baik Ibu, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa saja Bu? Ya, yang pertama kalau saya mendengarkan secara aktif, saya harus menghindari dari judgement ya Bu. Kemudian asumsi, kemudian saya harus bisa menangkap emosi dari coach saya, dan juga saya fokus mendengarkan permasalahan yang dibicarakan ataupun yang diutarakan oleh coach saya, Bu Lira. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot itu menggali hal-hal apa saja yang diutarakan oleh coach saya sehingga coach saya nanti terbuka terkait permasalahan yang dihadapinya, Bu Lira. Baik Ibu, sesi coaching ini akan direkam Ibu untuk keperluan program dan hanya fasilitator yang dapat melihatnya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, bersedia Bu Lira. Baik Bu, kalau begitu sudah bisa dipersiapkan ya Bu untuk proses coachingnya. Baik Bu Lira, saya akan mempersiapkan proses coaching saya hari ini Bu Lira. Terima kasih Bu Lira. Sama-sama Bu Salwa. Baik Bu Salwa, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching bersama teman Ibu. Bagaimana menurut Ibu performa Ibu dalam melaksanakan coaching tadi? Iya, alhamdulillah Bu Lira, saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching hari ini. Saya rasa performa kegiatan coaching saya hari ini sudah baik, Bu Lira. Baik Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Bu Lira, saya tadi melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta Bu Lira. Kemudian di dalamnya sudah ada tujuannya Bu Lira, kemudian identifikasi masalahnya sudah dapat Bu Lira, kemudian rencana aksi dari coach saya juga sudah diutarakan, dan kemudian tanggung jawab. Kemudian terkait indikator mendengarkan secara aktif sudah berjalan dengan baik. Saya mendengarkan dengan fokus memahami inti dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua itu melalui dari indikator yang pertama, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali keterbukaan dari coach saya untuk mengungkapkan dengan terbuka permasalahan yang dihadapi coach saya tersebut. Baik Ibu Salwa, bagus sekali ya Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya Bu? Baik Bu Lira, boleh. Berdasarkan hasil pengamatan saya Bu, Ibu memang sudah melakukan alur Tirta ya Bu, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Juga Ibu sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif sehingga dapat merasakan emosi yang dirasakan coach. Ibu juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali ide dari coach itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya Bu Lira, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ya Bu Lira. Bagaimana saya memposisikan diri saya untuk hadir secara sepenuhnya dalam situasi permasalahan coach saya tadi, sehingga dengan nyaman coach saya itu bisa lebih rileks mengutarakan permasalahan dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide terhadap permasalahan, ide-ide yang menjadi solusi ya kan Bu Lira untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi coach saya. Baik Ibu,
apa nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, Bu Lira, pastinya saya akan berlatih lagi untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengcoaching. Caranya mungkin saya harus lebih membaca ataupun memperbanyak referensi-referensi saya terkait coaching. Kemudian saya harus lebih aktif lagi, Bu Lira, untuk melakukan kegiatan coaching dengan mungkin dengan teman-teman sejawat saya yang mengalami masalah, kemudian kepada murid-murid saya juga, Bu Lira, yang mengalami masalah. Baik Ibu, yang terakhir Ibu, apa yang dapat Ibu ambil dari proses ini? Ya, yang dapat saya ambil dari proses ini, mungkin saya alhamdulillah sudah bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dengan alur tirta, Bu Lira. Kemudian saya sudah mendengarkan dengan fokus dan memahami apa inti dari permasalahan dari coach saya. Kemudian saya juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Sehingga dengan demikian muncul ide-ide baru menjadi solusi yang ditemukan oleh coach saya itu sendiri, Bu Lira. Iya, mantap sekali ternyata ya Bu Salwa ya. Iya, Bu Lira. Oke, tetap semangat ya Bu Salwa dalam melakukan proses coaching ini dan dilakukan secara kontinu ya Ibu Salwa ya. Baik Bu Lira, terima kasih juga loh untuk Bu Lira yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pengamat dari kegiatan coaching saya, Bu Lira. Sama-sama Ibu Salwa. Ya, terima kasih Bu Lira. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini berdasarkan hasil pengamatan saya melihat bahwasanya Ibu Lira sudah menggunakan alur tirta dalam kegiatan coachingnya, di mana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya sudah secara lengkap disampaikan. Kemudian saya melihat Ibu Elfrida sebagai coach sudah merasa nyaman, kemudian rileks untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya kepada coach. Kemudian coach juga sudah memaparkan indikator kompetensinya secara lengkap, yang diantaranya itu mendengarkan secara aktif. Di sini Ibu Lira sebagai coach mendengarkan secara fokus, kemudian secara serius tanpa ada judgement dan asumsi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Elfrida. Dengan demikian, Ibu Elfrida sebagai coach merasa nyaman dan juga merasa tenang dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi. Ini Ibu Lira sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Elfrida, di mana pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ataupun yang diajukan oleh Ibu Lira sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Elfrida, membuat Ibu Elfrida secara terperinci menjelaskan secara lebih dalam dan terbuka permasalahan yang dihadapinya. Sehingga dengan kegiatan coaching ini, maka coach memandu dan mengarahkan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sehingga coach bisa merasa lebih lega, bisa merasa lebih nyaman karena sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan coaching ini juga membantu para guru dan juga murid-murid untuk terbuka terkait permasalahan yang mereka hadapi. Dengan proses coaching ini memudahkan mereka untuk menemukan strategi-strategi baru dalam mengatasi permasalahan mereka. Begitu juga dengan saya sebagai observer dan juga sebagai coach, saya juga berusaha untuk kedepannya melatih kompetensi saya dalam mengcoaching dengan cara mungkin memperbanyak referensi terkait coaching, kemudian belajar lagi dan juga aktif untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat dan juga kepada murid-murid saya. Terima kasih.